bersama kegiatan Parade Inovasi Guru pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu, kita akan mulai Parade Inovasi Guru pada siang hari ini. Kita mulai dari yang pertama, Parade Inovasi Guru. Untuk sesi materi yang pertama akan dibawakan oleh Pak Sarana. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 2 Kandangan, Kabupaten Kediri, yang barusan diangkat setelah kegiatan AGP, Anugerah Guru Prima Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Pak Sarana akan membagikan praktik baiknya, di mana praktik baik Pak Sarana berjudul peningkatan capaian kemampuan literasi, membaca teks sastra, memanfaatkan TIK dengan coaching alur literasi. Baik, Ibu Bapak semuanya, marilah bersama-sama kita ikuti materi yang pertama dari Bapak Sarana. Kepada Bapak Sarana, kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu, saya akan memulai dengan pantun, Bapak Ibu. Lilin padam segera nyala. Yang menjawab salam semoga bahagia. Makan malam menu ketupat. Cakep. Yang menjawab salam semoga sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam dan bahagia bagi kita semuanya, semoga kita sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Ketua PGRI Kabupaten Kediri, sekaligus beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, semua pengurus SLCC, baik yang ada di Jawa Timur maupun di Kabupaten Kediri. Syukur Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa belajar bersama, ini sebuah anugerah yang luar biasa. Dan nikmat sehat yang kita nikmati, sehingga kita bisa berpartisipasi pada siang hari ini adalah sungguh luar biasa. Alhamdulillah, ini adalah sepatutnya kita ucapkan sebagai wujud bahwa kita adalah manusia yang bersyukur kepada Allah. Baik Bapak Ibu semua dan semua anggota PGRI Kabupaten Kediri dan seluruh Jawa Timur yang berbahagia, saya akan memulai untuk perkenalan. Tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Moderator. Mohon izin, apakah share screen saya sudah muncul di layar Bapak Ibu? Sudah, oke, terima kasih. Itu tadi sempat ya, ada 2 pengalaman dan prestasi sudah disampaikan oleh Bu Atus tadi selaku moderator. Ini terbaik 1 Widya Krida Penggerak Merdeka Belajar untuk jurus pengembangan pengelolaan sekolah, diadakan oleh Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur tahun 2023 yang saya dapatkan di bulan November. Kemudian juara 1 Anugerah Guru Prima tahun 2023 Jatim Jenjang SMP
kemudian juga mendapatkan Satya Lencana, kemudian pengajar praktek pendidikan guru penggerak Angkatan 9 sejak 2023, pengurus bidang kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain di Forum Komunikasi Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur sejak 2023, sebagai koordinator guru penggerak Kabupaten Kediri sejak tahun 2022, sebagai coach ASND Panji Corporate University BKD Kabupaten Kediri sejak tahun 2022, terbaik 1 kegiatan diseminasi hasil fasilitasi peningkatan mutu melalui daring gelombang 4 LPMP Jatim tahun 2020, juara 1 Inobel Kabupaten Kediri tahun 2020, Ketua Komunitas MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Kediri dari tahun 2017 sampai dengan 2023. Dan juga peraih Hadikarya Pangan Nusantara Nasional tahun 2011 dan 2013. Dan juga sebagai Ketua Pusat Pelatihan P4S Gangsar Makmur Kediri sejak tahun 2007. Itu Bapak Ibu pengalaman dan prestasi saya, bukan untuk, tetapi ini adalah untuk memotivasi rekan-rekan anggota PGRI Kabupaten Kediri dan pada khususnya dan Jawa Timur pada umumnya. Baik Bapak Ibu, untuk inovasi yang saya persembahkan yaitu judulnya adalah peningkatan capaian kemampuan literasi, kompetensi membaca teks sastra, memanfaatkan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan coaching alur literasi. Nah, inovasi ini Bapak Ibu semuanya, ini setelah saya dan teman-teman di sekolah sebelumnya, yaitu di UPTD SMP Negeri 1 Punju, itu membedah raport pendidikan. Nah, di raport pendidikan itu ternyata untuk kualitas pembelajarannya dan kemampuan literasi ini perlu ditingkatkan, dan kualitas pembelajaran masih merah, kemudian kemampuan literasi khususnya untuk teks sastra ini berwarna kuning. Ya. Ini sehingga setelah kami analisis dan kami mempunyai tantangan. Kira-kira inovasi apa ini yang bisa kami gunakan untuk meningkatkan capaian. Nah, berarti kami khususnya saya akan memulai yaitu dengan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini kemudian saya hubungkan juga dengan capaian di kemampuan literasi yang masih berwarna kuning. Nah, ini dan turun pada tahun 2023 itu turun. Nah, kemudian saya terpanggil untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu bagaimana sih nanti cara menaikkan capaian ini. Oke. Kemudian ada beberapa langkah ya, ada beberapa langkah yang sudah saya lakukan bersama teman-teman dan saya memulai terlebih dahulu, yaitu tantangan tersebut saya rubah menjadi sebuah harapan, ya, sebuah harapan. Jadi dari kualitas pembelajarannya yang turun, kemampuan literasinya juga turun, terutama membaca teks sastranya turun 9,22%. Kemudian saya rubah, yaitu dengan meningkatkan kualitas pembelajaran untuk menaikkan capaian literasi membaca teks sastra. Nah, dari awal untuk langkah pertama itu kemudian melakukan refleksi diri. Nah, ini ternyata saya perlu mengembangkan diri, perlu berkolaborasi, dan juga memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang tadi sudah disampaikan pesan oleh Bapak Ketua PGRI Jawa Timur dan Bapak kita, yaitu sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri diminta untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang fun, membahagiakan, dan sehingga murid ini nanti akan termotivasi. Kemudian, dan memberdayakan aset. Jadi aset yang ada, ini kita berdayakan. Kemudian, saya melakukan strategi untuk menemukan inovasi. Yang pertama, tentunya mengkaji sumber pustaka. Dan diskusi bersama rekan sejawat, dan melakukan analisis kebutuhan belajar dan kekuatan aset. Nah, dari sini, 3 ini muncullah inovasi baru, yang mana yang sebelumnya itu kalau kita mengetahui coaching, Bapak Ibu, coaching itu adalah
fasilitasi bantuan kepada peserta didik atau kepada rekan sejawat, yang mana ini tidak mengajari, tetapi memaksimalkan potensi yang sudah dimiliki. Nah, ini. Nah, sengaja saya ambil ini karena ini sangat sesuai bagaimana untuk membahagiakan dan memerdekakan peserta didik. Yang sebenarnya mereka ini terkadang kita underestimate kepada mereka, kepada para peserta didik kita yang sebenarnya punya aset, ya, punya kelebihan, punya potensi. Tinggal bagaimana kita untuk mengelolanya seperti itu. Nah, di konsep itu sudah ada yang namanya coaching alur tirta. Kemudian saya memodifikasinya dengan alurnya saya sempurnakan karena di pembelajaran berbahasa yaitu alur literasi. Alur literasi ini adalah akronim. Nah, penasaran Bapak Ibu apa itu alur literasi? Oke, sebentar lagi akan kita lihat. Literasi itu akronim dari apa? Ini Bapak Ibu mudah-mudahan sudah muncul di layar panjenengan aksi yang saya lakukan yaitu mengimplementasikan karya inovasi dari alur tirta, ini saya modifikasi menjadi alur literasi. L-nya adalah melihat kembali tujuan, yaitu tujuan pembelajaran. Ini Bapak Ibu sangat cocok sekali untuk inovasi ini, yaitu cocok untuk menghasilkan sebuah karya. Jadi dari setelah peserta didik kita mendapat konsep ini, sudah mendapat konsep-konsepnya, sudah mendapat contoh-contohnya. Nah, hal apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana peserta didik kita itu bisa berkreasi, bisa menghasilkan produk, bisa berkreasi itu bagaimana? Nah, inilah coaching yang mana bukan mengajari, tetapi ini lebih cenderung untuk memaksimalkan potensi yang ada. Nah, setelah melihat kembali tujuan pembelajaran, ini cocoknya yaitu ketika kalau di pembelajaran berbahasa, itu kita mengenal pembelajaran pendekatan berbasis teks, ya, yang dimulai dengan BKUF, Building Knowledge of Fields, kemudian Modeling of Text, ya. Kemudian yang ketiga adalah Joint Construction of Text, dan yang terakhir itu adalah Independent Construction of Text. Itu adalah pendekatan berbasis teks. Konsepnya kalau kita melakukan pembelajaran itu diberi konsep dulu, kemudian diberi contoh, kemudian dibimbing. Dibimbing untuk menghasilkan karya. Nah, kalau pembelajaran berbahasa adalah teks, tapi ini tidak hanya sesuai dengan mata pelajaran bahasa Inggris saja. Bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran mata pelajaran yang lain. Nah, di dalam ini Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, ini ya di yang ketiga, yaitu membimbing peserta didik untuk menghasilkan karya. Nah, ini yang pertama, L-nya adalah lihat kembali tujuan.
Pembelajaran yang I-nya itu adalah identifikasi pengalaman belajar yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Kemudian T-nya itu adalah tanyakan kembali tentang tantangan apa yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian E-nya adalah explore kekuatan aset yang dimiliki. R-nya adalah rangnya adalah ajak diskusi dukungan apa lagi yang masih dibutuhkan. Kemudian S-nya ini adalah simpulkan hasil percakapan coaching. Dan yang terakhir, menginstruksikan kepada peserta didik ini untuk melaksanakan sudah di kegiatan membicara bersama. Dilihat maka peserta didik kita untuk menghasilkan karya. Ini kadang peserta didik ini kadang lupa untuk melihat kembali tujuan supaya ingat. Nah, kemudian kita mengidentifikasi yang dimiliki belajar konsep, contoh-contoh itu seperti apa. Setelah pertemuan pertama untuk memberikan contoh-contoh persepsi ini pengalaman belajar peserta didik. Apa saja yang sudah dipelajari di situ. Kita identifikasi. Kita ingatkan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kemudian kalau Bapak Ibu penasaran, ini berupa pemantik bahwa Ibu peserta menghasilkan karya terbaiknya. Nah, setelah mengidentifikasi, kita tanyakan kembali tantangan atau tugas yang diberikan dari guru itu apa, gitu. Sehingga dia nanti akan bisa merencanakan. Nah, sebelum merencanakan ini, dia akan memetakan kekuatan bersama hanya berupa barang. Tetapi aset yang setelah ya, eksplor kekuatan, aset-aset apa sudah dimiliki, tentang apa yang belum dimiliki, tetapi apa yang sudah ada, yang sudah ada di depan mata ini, kemudian
ini Recording in masing-masing progress. masing-masing alur ini sudah memiliki dimensi gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Testimoninya Bapak Ibu baik dari peserta didik, guru maupun wali murid ketika diskusi dengan wali murid sangat senang. Gadgetnya tidak hanya digunakan, ini sudah mulai digunakan untuk pembelajaran, tidak hanya untuk hiburan. Nah, kesimpulan terakhir Bapak Ibu, ternyata coaching alur literasi ini mampu meningkatkan capaian rata-rata kelas sebesar 17%. Kemudian jumlah peserta dengan tingkat kepuasan baik, sangat baik, sebesar 67%. Ini yang luar biasa. Dimensi profil pelajar Pancasila muncul dalam alur ini, yaitu bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Dan yang terakhir, inovasi mudah direplikasi, Bapak Ibu. Murah dan ramah, ya, ramah anak sehingga aman untuk digunakan. Lebih lanjut, Bapak Ibu kunjungi channel YouTube saya @masguru 2005. Itu saja Bapak Ibu,
Mohon maaf kalau ada sesuatu yang mungkin kurang nyaman atau mungkin ada kesalahan yang saya lakukan. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas praktik baik yang sudah disampaikan oleh Pak Sarana terkait dengan alur literasi dalam proses pembelajaran bahasa sastra Inggris ya Pak ini ya. Sastra Inggris dengan berbasis TIK dan juga proses diferensiasi sudah disampaikan. Bagi Bapak Ibu yang penasaran, gimana nih? Apakah bisa diaplikasikan di kelas saya atau tidak? Bagaimana kendala dan lain sebagainya? Catat dulu ya pertanyaannya, karena setelah ini akan ada penyampaian materi yang kedua dari Ibu Susi, yang juga merupakan salah satu finalis dari kontingen Kabupaten Kediri, yang juga mendapatkan juara di ajang Anugerah Guru Prima tahun 2023 pada jenjang SD. Kita kenalan sedikit, Bu, mohon maaf, bukan Bu Susi ya, tapi Bu Rosi dulu. Bu Rosi di sini, Bu Rosi Ratna Putri, saat ini mengajar di SDN Cermi 2. Bu Rosi melakukan inovasi terkait dengan pemanfaatan media Big Book untuk meningkatkan literasi bernalar kritis siswa. Atau kebalik. Oh, mohon maaf. Jadi untuk Bu Susi, Bu Rosi, pemanfaatan media pembelajaran interaktif dalam implementasi profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, terutama yang dari tingkat SD, bisa belajar dari inspirasi atau inovasi yang akan disampaikan oleh Ibu Rosi Ratna Putri SPD dari SDN Cermi 2, Kabupaten Kediri. Kepada Ibu Rosi, kami persilahkan. Baik. Apakah suara saya sudah terdengar? Jelas, Ibu. Sampun jelas, ya, alhamdulillah. Sangat jelas, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat di Kabupaten Kediri dan juga di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Bapak Ibu telah tergabung dalam acara parade webinar ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Moderator, Ibu Syafi, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan praktik baik dari inovasi pembelajaran yang telah saya buat dalam ajang Anugerah Guru Prima PGRI SLCC Jawa Timur tahun 2023 ini yang mengusung tema transformasi guru untuk Indonesia Maju. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya karena tadi Pak Sarana sudah membuka dengan pantun, boleh nggih saya juga membuka dengan pantun? Boleh, baik. Naik perahu ke Sungai Musi, mencari petani di Pematang. Mari bersama berinovasi demi pembelajaran yang lebih menantang. Baik, itu sebagai pembukaan. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen dahulu, nggih. Sampun terlihat? Baik, untuk inovasi yang telah saya buat yaitu tentang pemanfaatan media pembelajaran interaktif dalam implementasi profil pelajar Pancasila di SDN Cermi 2, Kabupaten Kediri. Kemudian ini biodata saya, sudah tidak perlu saya bacakan, nggih. Dan saat ini saya mengajar di SDN Cermi 2 dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Dan kemudian saat ini saya menjadi pengajar praktik guru penggerak angkatan 9. Dan saya juga sebagai sekretaris komunitas guru penggerak Kabupaten Kediri. Dan saat ini saya juga memiliki pengalaman sebagai narasumber penguatan literasi Jawa Timur. Nah, Bapak Ibu, untuk ide inovasi yang saya buat ini berawal dari sebuah kegalauan, berawal dari sebuah kekhawatiran bahwasanya yang kita tahu saat ini selaras dengan cita-cita pendidikan Indonesia, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Nah, saat ini kita sudah menggaungkannya, kita sudah memberikan pemahaman kepada siswa, sehingga siswa itu bisa menghafalkan.
Siswa bisa Gak usah mau nih menghafalkan, jenenge terserah aku. bisa dimut. Dari Oke, dari udah sembarang. nah, baik saya lanjutkan, ya. Jadi di sini siswa itu hafal tentang profil pelajar Pancasila, baik melalui lagu, kemudian juga melalui penekanan intonasi ketika kita menjelaskan bahwa profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, apa saja seperti itu. Anak-anak saya yakin sangat hafal dalam pembiasaan positif yang sering kita lakukan pada pagi hari biasanya, kalau di sekolah saya biasanya setelah senam, kemudian itu anak-anak melafalkan profil pelajar Pancasila. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah siswa ini benar-benar memahami makna dari profil pelajar Pancasila tersebut? Jadi apakah anak-anak ini benar-benar mengetahui perilaku-perilaku apa saja yang sebenarnya mengamalkan dari profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, kemudian di sini saya mengangkat sebuah inovasi bukan pada sisi pembelajaran, akan tetapi pada pembiasaan positif. Seperti itu. Situasinya adalah untuk mewujudkan cita-cita pendidikan Indonesia, dan seperti yang sudah saya paparkan tadi bahwa siswa hafal dengan profil pelajar Pancasila, tapi penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu masih dipertanyakan seperti itu. Dan kemudian untuk tugasnya adalah tugas yang akan saya lakukan pada inovasi ini adalah yang pertama menjawab bagaimana siswa memahami secara internal. Jadi pemahaman itu tidak hanya dari pemahaman secara hafal saja, akan tetapi secara internal, sikap sesuai dengan profil pelajar, dan kemudian bagaimana cara implementasi profil pelajar Pancasila dalam kegiatan siswa sehari-hari. Seperti itu. Jadi ini saya membahas tentang P3, profil pelajar Pancasila. Saya tidak membahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, karena yang saya tekankan di sini adalah karakter yang ditumbuhkan pada siswa untuk mewujudkan cita-cita pendidikan Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk actionnya, saya di sini menggunakan media pembelajaran interaktif. Yang pertama, kemudian yang kedua menggunakan mini jurnal harian siswa, dan yang ketiga menggunakan lembar observasi guru. Harapannya dari inovasi yang telah saya lakukan tersebut adalah yang pertama timbulnya pembiasaan-pembiasaan positif, dan yang kedua siswa menerapkan sikap sesuai dengan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai bekal karakter untuk siswa, tidak hanya di sekolah tetapi juga di masyarakat, juga kedepannya untuk masa depan siswa sendiri. Nah, di sini pemilihan untuk medianya, saya menggunakan media pembelajaran interaktif. Nah, kenapa tidak menggunakan game saja atau mungkin hal-hal yang lebih menarik siswa seperti itu? Karena di sini saya mendapatkan ide bahwasanya media pembelajaran interaktif itu bisa menyampaikan metode pembelajaran yang berbasis teknologi, yaitu melalui media pembelajaran dalam bentuk animasi interaktif. Dan di sini supaya lebih mudah, karena kita sebagai guru di sini sudah sangat mengenal Canva, saya di sini menggunakan Canva sebagai media yang saya gunakan untuk membuat MPI tersebut, untuk membuat media pembelajaran interaktif tersebut. Nah, karena kita tahu sendiri bahwa kelebihan Canva sangat banyak, ya, karena dengan menggunakan Belajar ID sendiri, kita juga bisa menggunakan Canva seperti premium, ya, kita bisa mendapatkan template-template yang sangat bagus di Canva, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya menggunakan mini jurnal harian siswa yang juga saya buat dalam Canva. Kemudian perancangan ide yang saya lakukan ada 6 tahap. Yang pertama, fase pengonsepan, saya konsep dulu untuk medianya, dan kemudian kebutuhan apa saja yang saya gunakan untuk membuat media tersebut, kemudian perancangan, pengumpulan bahan-bahan baik berupa video ataupun berupa gambar-gambar ataupun berupa elemen-elemen yang saya dapatkan dari panduan profil Pancasila dari Kemdikbud, dan kemudian fase pembuatan, fase pengujian ini diujikan dulu kepada beberapa rekan sejawat, juga kepada siswa, dan kemudian kalau memang sudah layak untuk digunakan, baru dilakukan fase distribusi. Distribusi ini tidak hanya diberikan kepada siswa, karena dalam bentuk implementasi pastinya nanti ada umpan balik, jadi distribusi ini juga saya distribusikan kepada rekan sejawat dan juga wali murid. Kemudian selanjutnya, baik Bapak Ibu, ini untuk media pembelajaran yang saya buat.
MPI dengan Canva, ini saya menggunakan judul yaitu Aku Pelajar Pancasila. Di dalam MPI tersebut terdapat 6 ruang. Di dalam ruang tersebut ada yang pertama yaitu tujuan. Di sebelah sini ini adalah tujuan pembelajaran yang dicapai dari pembelajaran menggunakan media pembelajaran interaktif ini. Kemudian yang kedua di sebelah kanan ada petunjuk, ini sebelah bawah. Petunjuk adalah petunjuk teknis ya, cara penggunaan dari MPI yang tentunya sangat mudah dipahami oleh siswa. Dan kemudian pada kolom ketiga di Ayo Belajar di sini saya menampilkan tentang dimensi dalam profil pelajar Pancasila, dan kemudian kalau masing-masing ini dipilih seperti itu akan muncul elemen-elemennya. Dan di sini yang menjadi pembeda adalah jika elemen yang kita pelajari dalam panduan profil pelajar Pancasila itu merupakan bahasa-bahasa yang sulit dipahami, bahkan kita sebagai guru saja kadang masih sulit memahami. Di sini saya menggunakan bahasa saya terjemahkan seperti contohnya mandiri. Itu ada regulasi diri. Nah, regulasi diri itu apa? Nah, ternyata setelah saya cari, regulasi diri itu adalah percaya diri, inisiatif, dan disiplin. Nah, di situ kemudian saya juga memberikan pemahaman kepada siswa melalui gambar-gambar. Nah, gambar-gambarnya seperti yang tertera pada slide panjenengan semua. Ini slide-nya, ini ketika diklik, mungkin nanti linknya bisa saya bagikan sehingga ada keseruan di sana ketika anak-anak masuk dari halaman satu ke halaman yang lain, seperti itu. Dan kemudian untuk MPI ini memang berdampak atau berpihak pada siswa, jadi untuk pengoperasiannya ini tidak harus anak memilih atau diurutkan dari misalkan dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dahulu untuk dimensinya, tapi tidak. Siswa di sini bisa memilih dimensi mana dulu yang akan dipelajari, seperti itu. Ini untuk yang di Ayo Belajar. Selanjutnya pada kolom yang keempat yaitu adalah Ayo Bermain. Nah, di dalam Ayo Bermain di sini saya membuat 10 pertanyaan contoh perilaku sikap yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, dan di sana siswa bisa memilih seperti game seperti itu. Jadi nanti dari perilaku tersebut itu masuk dalam dimensi mana, dan ini pastinya seru karena dari yang dipilih oleh siswa tersebut baik benar atau salah itu nanti ada reaksinya berupa kalimat benar dan salah, dan juga ada musik yang mengiringinya, baik tepuk tangan audiens atau mungkin ada musik yang seperti nada kecewa seperti itu. Ini ketika diaplikasikan kepada siswa di kelas 4, ternyata anak-anak itu sangat menyukai game ini. Jadi selain game itu hanya untuk permainan saja, jadi tidak hanya untuk permainan saja, tapi di sana ada makna-makna perilaku-perilaku dalam profil pelajar Pancasila. Itu untuk gamenya ada 10 game, siswa bisa mengulang dengan kembali pada tanda tanya ini. Tanda tanya ini masuk kepada menu game yang dipilih yang mana, seperti itu. Kemudian pada kolom kelima atau ruang kelima itu aktivitasku. Nah, setelah anak-anak mempelajari ini, di sini untuk implementasinya saya gunakan 2 hari. 2 hari dengan memanfaatkan Chromebook yang didapatkan sekolah dari bantuan TIK. Jadi dari Chromebook tersebut saya berikan link-link untuk Canva Share, Canva yang bisa digunakan untuk game secara langsung, seperti itu, dan kemudian dilakukan selama 2 hari. Dan setelah 2 hari ada tugas yang harus dilakukan siswa. Di sini dalam aktivitasku, siswa diminta untuk melakukan pengamalan atau melakukan perilaku dari sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan memilih dimensi mana yang siswa akan lakukan. Dan di sini ternyata di siswa kelas 4, karena di SDN Cerme 2 memang anaknya sangat kreatif, super kreatif ya. Jadi ketika pulang mereka itu langsung mengumpulkan beberapa gambar yang mereka melakukan sesuai dimensi. Bahkan ada laki-laki yang menggoreng nasi sendiri seperti itu, bahwa menyatakan bahwa dia punya regulasi diri yang baik, jadi dia bisa melakukan segala sesuatu dengan mandiri, seperti itu. Juga dalam hal beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan yang lainnya, seperti itu. Kemudian untuk umpan balik, di sini umpan balik berupa testimoni dari guru dan orang tua. Jadi setelah didistribusikan kepada orang tua paham, oh apa yang dilakukan oleh anaknya, dan si orang tua bisa mengisikan pada testimoni
di umpan balik tersebut. Dan untuk testimoninya sendiri tidak berdasarkan gambar ya, jadi berdasarkan perilaku yang dilakukan oleh siswa, bukan berdasarkan dari gambar yang telah diupload oleh siswa. Jadi berdasarkan perilaku yang perubahan-perubahan apa yang terjadi pada siswa setelah siswa mempelajari tentang profil pelajar Pancasila. Dan perlu diketahui bahwasanya untuk MPI ini pastinya hanya sebagai pemantik saja, sebagai pemantik untuk menuju pada implementasi pembiasaan yang selanjutnya, karena di sini saya menumbuhkan ketertarikan dulu kepada siswa, dan kemudian dilanjutkan pada implementasinya. Untuk implementasinya di sini saya menggunakan mini jurnal. Nah, ini untuk mini jurnalnya sendiri saya buat juga di Canva. Ini saya buat mini, ya. Mini ini menggunakan kertas A4 yang dibagi menjadi macam mini book yang di sana ada 8 halaman. Di sana ada 8 halaman dan kemudian untuk halaman pertama adalah halaman judul, kemudian ada nama siswa dan kelas siswa. Kemudian untuk 6 halaman selanjutnya itu adalah bentuk implementasi sebuah pembiasaan dengan di sini diawali dengan sudahkah kalian berperilaku berprofil pelajar Pancasila baik hari ini seperti itu, dan nanti anak-anak itu tinggal menceklis. Jadi ini tidak kesulitan dan tidak memberikan beban kepada siswa karena siswa hanya menceklis saja. Di situ juga ada elemen-elemen yang sudah saya sederhanakan untuk kata-katanya seperti itu. Dan kemudian baik, terima kasih. Dan ini untuk implementasinya adalah selama 6 minggu. Jadi di sini saya menggunakan 1 minggu untuk 1 dimensi. Dan kemudian setelah dikumpulkan, di situ juga ada ekspresi-ekspresi di mana siswa bisa memilih emotikon mana ketika anak-anak melaksanakan profil pelajar Pancasila tersebut. Dan ini sangat seru sekali untuk anak-anak melakukan ini, guys. Jadi tidak pada saat pembelajaran, jadi anak bisa melakukan di sela-sela waktu. Dan kemudian dari hal tersebut dan juga dari lembar observasi yang saya lakukan didapatkan saya menggunakan acuan patokan PAP dari Nurdiantoro ya, bahwasanya kalau sebuah pembiasaan itu sudah ada meningkat 85% sampai dengan 100% maka dinyatakan baik sekali. Dan kemudian jika 75% sampai dengan 84% dinyatakan baik, 60% sampai dengan 74% akan cukup, dan kemudian 40% sama dengan 59% dinyatakan kurang, dan 0 sampai 39 dinyatakan gagal. Dan dari implementasi selama 6 minggu tersebut, saya dapatkan anak-anak dapat melaksanakan dengan baik pembiasaan-pembiasaan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan kemudian ini untuk dokumentasi dalam pelaksanaannya, manfaatan MPI dilaksanakan selama 2 hari, dan kemudian juga dalam pengisian mini jurnal pembiasaan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, nanti bisa disambung pada sesi tanya jawab seperti itu, nggih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang menarik terkait dengan implementasi kegiatan interaktif untuk penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah disampaikan oleh Ibu Rosi pada tingkat SD. Dan berikutnya Bapak Ibu, 15 menit kemudian kita akan belajar dari Ibu Susiani, yang mana Ibu Susiani itu adalah salah satu pengajar di TK Dharma Wanita Margo Urip, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, yang kemarin juga mewakili kontingen Kabupaten Kediri untuk dianugerah Guru Prima tahun 2023 dan juga berhasil guru TK pada AGP 2023. Nah, di sini Bu Susi akan berbagi terkait dengan pemanfaatan media Big Book untuk meningkatkan literasi dan bernalar kritis pada siswa. Nah, Bapak Ibu sekalian, marilah bersama-sama kita simak inovasi guru dari Ibu Susi. Silahkan Ibu Susi. Baik, terima kasih Ibu Safi sebagai moderator pada siang hari ini. Mohon izin sebelum saya salam, karena Pak Sarana dan Bu Rosi tadi itu sudah membuka dengan pantun. Izin juga nggih, karena di sini panas sekali. Siang-siang jangan lupa perut diisi. Makan sayur, sayur asam sambal
Cakep. Ibu, ayo fokus di sini. Mohon izin saya berbagi inovasi. Mantap, mantap. Terima kasih, asik. Asik, panas-panas nggih karena Bu Safi dan ini sepertinya hawa-hawa mau apa istirahat siang begitu. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam bahagia untuk Bapak Guru hebat semua anggota PGRI Provinsi Jawa Timur, baik yang siang hari ini menyimak dari Zoom meeting maupun di YouTube channelnya PSLCC Provinsi Jawa Timur. Izinkan saya berbagi pada kesempatan hari ini terkait dengan inovasi yang sudah saya lakukan di TK kecil saya di lereng Gunung Kelut, begitu nggih Bapak Ibu, karena saya berasal dari Kecamatan Ngancar dan di situ ada sebuah istilahnya tempat wisata atau yang perlu dibanggakan dari Kabupaten Kediri yaitu Gunung Kelut. Terkait dengan implementasi saya, mohon izin untuk share screen. Baik, apakah ini sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke ya, semoga ini tampilannya sudah besar. Mohon izin, perkenalkan, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Syafi, nama saya adalah Bu Susiani SPD. Saat ini saya mengajar di TK Dharma Wanita 1 Margaurip, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Berikut nomor kontak saya jika ada yang nanti mau menghubungi begitu dan penasaran begitu ya. Kemudian saya beberapa kali mengikuti pelatihan termasuk guru penggerak angkatan 4, kemudian pendekar jurus 4 tahap 1 di mana saya mendapatkan banyak sekali ilmu terkait dengan apa yang bisa saya implementasikan. Kemudian juga sekarang alhamdulillah mendapatkan amanah menjadi pengajar praktik untuk pendidikan guru penggerak angkatan 9. Terkait dengan inovasi yang sudah saya lakukan, ini berjudul pemanfaatan media Big Book untuk meningkatkan kemampuan literasi dan bernalar kritis siswa. Nah, ini kenapa saya memilih media Big Book? Karena di jenjang TK ya Bapak Ibu, untuk pendidikan anak usia dini itu sangat penting kehadiran media. Media ini sebagai istilahnya membantu guru untuk menjelaskan sebuah informasi ataupun materi karena mereka itu belum mampu memahami sesuatu yang bersifat abstrak. Kehadiran media ini juga dapat membantu menghadirkan pembelajaran tersebut lebih nyata dan lebih mudah dicerna oleh anak. Kita pahami juga bahwa tingkat konsentrasi untuk anak usia dini ini sangat pendek sekali. Ketika kita menyampaikan materi itu terkadang 5 menit atau 10 menit kemudian itu anak-anak sudah kehilangan apa ya minat atau daya simaknya itu berkurang konsentrasinya. Itu yang saya alami sebagai pendidik di TK Dharma Wanita 1 Margaurip, yang mana anak-anak sekarang ini untuk tingkat konsentrasinya itu lebih pendek ya, karena banyak sekali pengaruh begitu, sangat aktif-aktif sekali anak-anak sekarang itu, dan mereka itu lebih cepat bosan kalau guru itu menggunakan apa ya sistem ceramah begitu, tidak menggunakan media yang menarik. Nah, kemudian dari media Big Book ini sendiri, tujuan saya membuat Big Book ini adalah meningkatkan kemampuan literasi siswa, di mana anak-anak ini bisa menyimak sebuah informasi dengan baik, kemudian dapat memahami isi informasi yang disampaikan oleh guru, kemudian juga mendengar aktif. Itu dalam artian nanti kalau anaknya sudah mendengar aktif, otomatis informasi akan bisa diterima dengan baik. Nah, kemudian kenapa harus ada bernalar kritis? Karena ketika anak itu bisa menyimak dengan baik, memahami informasi, mendengar dengan baik, kemampuan bernalar kritis siswa akan meningkat.
dia bisa menceritakan kembali, menyampaikan ulang, atau menyampaikan ide gagasan terkait informasi yang sudah didapatkan dari guru tersebut. Nah, Big Book ini sendiri mungkin Bapak Ibu sudah sering sekali mendengar begitu ya. Untuk ukuran Big Book itu, kalau Big Book cetak adalah A3, buku yang sangat besar ya, karena dari judulnya saja sudah Big Book begitu. Nah, tapi pada kesempatan kali ini, tahun ini saya tidak hanya membuat Big Book-nya secara cetak, tapi juga digital. Nah, ini salah satu juga yang saya dapatkan dari pelatihan di BPGP Provinsi Jawa Timur. Nah, di jurus 4 itu para pendekar Big Book itu mungkin sudah banyak ya di Provinsi Jawa Timur. Nah, mungkin salah satu inovasi yang sudah saya lakukan untuk Big Book ini adalah Big Book digitalnya itu selain di, istilahnya ditampilkan secara visual yang menarik, tapi juga saya audio yang bisa memfasilitasi semua kebutuhan belajar murid. Nah, makanya di book yang saya buat ini, yang pertama kelebihannya adalah menarik, tentu saja karena disertai dengan visual yang sangat menarik ya. Kalau saya ini kemarin itu membuatnya dari aplikasi Canva, di mana di situ elemen-elemen yang kita butuhkan sudah sangat banyak dan ini tentu saja lebih menarik untuk anak ya daripada kita menggambar sendiri begitu. Kemudian yang kedua mudah digunakan, baik yang Big Book cetak maupun Big Book digital. Big Book cetaknya sendiri ini Bapak Ibu bisa mencetak secara langsung di percetakan gitu banyak ya. Kemudian yang digital pun bisa kita manfaatkan baik secara daring ataupun luring di sekolah karena di sekolah juga sekarang banyak sekali ya sarana prasarana yang bisa memudahkan kita untuk menampilkan media yang secara digital. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu bisa memenuhi ragam kebutuhan belajar siswa baik secara auditori, visual maupun kinestetik. Nah, audionya dari mana? Kalau Ibu cetak otomatis dari ibu guru saat bercerita. Kemudian ketika ditampilkan secara digital di Big Book yang sudah saya buat ini, sudah saya dubbing, sudah saya isi dengan suara-suara yang dibutuhkan sesuai dengan alur cerita yang ada di dalam Big Book itu terus. Kemudian secara kinestetik di dalam cerita tersebut saya sudah memasukkan beberapa aktivitas yang bisa memancing siswa yang mempunyai minat di kinestetik seperti aktivitas-aktivitas menirukan gerakan-gerakan dari materi yang ada. Saya di situ kemarin kebetulan mengambil tema petualangan gigih di Gunung Kelut karena saya mengambil kearifan lokal ya di situ saya tinggalnya di Gunung Kelut dan Masya Allah ternyata meskipun siswa saya itu tinggalnya di pelosok di Gunung Kelut tapi belum semua anak-anak itu datang langsung atau bisa melihat secara langsung Gunung Kelutnya itu seperti apa dari dekat begitu. Nah, dari Big Book yang saya sudah buat itu anak-anak bisa melihat apa saja yang bisa dieksplor dari Gunung Kelut, binatang apa saja yang ada di situ. Nah, binatang yang ada di gunung itu anak-anak pada sela-sela aktivitas saya minta untuk menirukan gerakan ketika monyet berjalan atau gerakan burung-burung terbang di situ sudah ada. Nah, yang terakhir tentu saja kelebihannya adalah fleksibel, bisa digunakan baik secara daring maupun luring. Nah, ini salah satu contoh Big Book yang cetaknya. Kemudian yang digital ini sudah ada di Haizin. Sebentar, saya buka di Haizinnya Bapak Ibu. Semoga ini nanti bisa terbuka nih. Nah, apakah sudah terlihat Bapak Ibu?
Sudah ya, Alhamdulillah. Nah, ini Bapak Ibu, jadi dari Big Book yang sudah dirancang di aplikasi Canva, ini kemudian saya sempurnakan di Flipbook Haizen ya. Di sini kita bisa melengkapi Big Book ini dengan suara. Nah, ini berikut suara yang sudah ada. Tidak terdengar suaranya. Kalau di kalau di saya ini terdengar ya suaranya. Ngerti. Nah, ini di eh, nah seperti ini. Bentar ini saya geser. Tidak terdengar ya suaranya. Baik, seperti ini kurang lebihnya tampilan dari Haizen-nya. Nah, Flipbook ini sangat istilahnya fleksibel ya, bisa menyesuaikan dengan materi atau topik yang akan kita sampaikan pada anak-anak. Oh baik, sebentar saya ambil linknya ya. Ini. Saya sematkan di chat, G, biar semuanya juga bisa membuka. Ini kenapa berhenti? Baik, Bapak Ibu, sudah saya sematkan juga link untuk Haizen-nya. Nanti Bapak Ibu juga bisa akses nggih semuanya. Share screen saya berhenti nggih. Halo, Bu Safi. Ini masih tampil nggih? Masih ada waktu nggih? Nah, oh, 4 menit lagi. Terima kasih. Baik. Nah, untuk mempersingkat Bapak Ibu bisa membuka nggih dari link yang sudah saya bagikan di kolom chat. Kemudian dari hasil inovasi yang sudah saya lakukan itu sangat sangat membuat literasi dan bernalar kritis siswa itu meningkat 85% ya Bapak Ibu.
Dan ini sesuai dengan analisis data hasil aplikasi praktis dan dari berbagai ahli, yakni Musfiroh menyatakan bahwa semakin baik daya cerna anak terhadap cerita, maka akan semakin baik kemampuan anak dalam menceritakan kembali isi cerita. Kemudian juga Bromley menyatakan bahwa kemampuan literasi anak usia dini adalah dapat menyimak sebagai bahasa reseptif dan menyampaikan informasi sebagai bahasa ekspresif. Nah, dari media yang sudah saya buat itu, kemudian saya juga mengembangkan inovasi dan membagikannya kepada rekan sejawat di lembaga saya sendiri. Kemudian saya diseminasikan juga karya di komunitas gugus PAUD Kecamatan Ngancar. Kemudian Big Book ini juga pernah saya diseminasikan di komunitas guru penggerak Kabupaten Kediri. Kemudian juga saya inisiasi juga gugus PAUD di kecamatan saya untuk pelaksanaan program literasi sekolahnya itu menggunakan media Big Book. Kemudian sosialisasi dan pendampingan IKM IGTKI Kecamatan Ngancar kemarin juga saya sedikit membagikan media ini. Kemudian terakhir di diseminasi transisi PAUD SD untuk pengurus K3 Kabupaten Kediri, saya juga sempat membagikannya. Nah, baik Bapak Ibu, sekian pemaparan inovasi yang sudah saya lakukan di lembaga TK Dharma Wanita 1 Margorip, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Semoga bermanfaat dan kita akan melanjutkan inovasi saya di sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bu Safi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan juga pemaparan yang luar biasa dari Bu Susi terkait dengan media Big Book ternyata untuk anak-anak TK ternyata. Jadi bayangan saya tadi literasi untuk anak SD, tapi ternyata bagaimana membangun literasi dan juga analitis untuk siswa setingkat TK. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada 3 narasumber yang sudah berbagi praktik baiknya dalam proses parada inovasi dan ketiganya mendapatkan apresiasi dari Anugerah Guru 5 SLSC PGRI Jawa Timur untuk tahun 2023. Nah, sekarang giliran Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini secara virtual untuk menyampaikan pertanyaan yang akan diberikan kepada 3 narasumber tadi. Jadi ada maksimal 4 penanya yang saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada 3 narasumber. Silakan raise hand yang mau bertanya dan nanti silakan disampaikan pertanyaannya setelah saya persilahkan. Baik. Yang raise hand ada Bu Musiin dari SMP 3 Grogol serta Pak Nur Rohim. Baik, untuk sesi yang pertama ada Bu Musiin sama Pak Nur Rohim. Yang kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Musiin. Silakan menyampaikan pertanyaannya, Bu. Halo Bu Musiin. Masih di Ya, mute? terima kasih Bu Safi atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Pak Sarana. Tertarik sekali saya dengan presentasi yang disampaikan Pak Sarana terkait coaching dari alur tirta, kemudian dimodifikasi menjadi literasi yang itu sebenarnya Pak Sarana. Nah, pertanyaan saya ini Pak Sarana, di dalam coaching itu kan tadi kan ini kan untuk siswa ya Pak Sarana. Ya. Pertanyaan saya, apakah ketika melakukan coaching dengan alur literasi yang disampaikan Pak Sarana itu satu persatu dengan siswa, artinya coachingnya itu dengan per siswa. Kemudian di akhir tadi itu kan ada instruksi untuk melaksanakan rencana aksi dan itu dilakukan secara berkelompok. Saya yakin ketika coaching dengan masing-masing siswa
jawaban siswa kan pasti tidak akan sama. Tantangannya tidak akan sama, pencapaiannya juga tidak sama, kemudian bantuan yang dibutuhkan juga tidak sama, kemudian aksi yang akan dilakukan juga pasti akan tidak sama. Bagaimana proses tersebut, Pak Sarana, mengelompokkan dari perbedaan jawaban masing-masing individu menjadi berkelompok itu? Itu yang pertama. Kemudian berapa lama dari proses coaching? Tadi saya melihat hasilnya itu signifikan. Jadi ada peningkatan. Itu sampai beberapa pertemuan. Saya kira itu Pak Sarana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bu Musiin. Berikutnya kesempatan yang kedua, saya persilahkan kepada Bapak Nur Rohim. Silakan Pak Nur Rohim menyampaikan pertanyaannya. Masih di mute, Bapak? Masih di mute, mohon maaf Bapak. Bisa dibuka untuk mikrofonnya. Udah Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini tadi saya sangat tertarik tentang penyampaian dari Ibu Rosi Ratna Putri, Pak, tentang implementasi media pembelajaran aktif. Nah, di sini yang saya tanyakan itu bagaimana penggunaan media pembelajaran interaktif itu dapat mendukung ya pengembangan keterampilan kritis dan analitis siswa dalam merespon situasi kehidupan sehari-hari dengan landasan nilai-nilai Pancasila. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan kepada Pak Kim. Boleh berdinas di mana, Bapak? Saya di SMP, Bu. SMP 2 Pelemahan, Bu. Oh, SMP 2 Pelemahan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Nur Rohim. Baik, untuk Bapak Ibu narasumber, ada di sesi yang pertama ini, ada 2 penanya yang sudah bertanya kepada Bapak Ibu narasumber. Pertanyaan pertama untuk Bapak Sarana dari Ibu Musiin SMP 3 Grogol, bertanya terkait dengan modifikasi alur Tirta menjadi alur literasi. Dalam coaching yang dilaksanakan oleh Pak Sarana, itu melaksanakan alur literasi. Pada coaching itu dilaksanakannya adalah personal one by one. Terus kemudian tapi rencana aksinya dilakukan secara berkelompok. Mana situasinya pasti akan berbeda mulai dari alasan, rencana aksi, penjabaran sampai pengambilan tanggung jawab. Nah, kira-kira Pak Sarana bagaimana proses pelaksanaan dan penerapannya, serta kalau ini menunjukkan hasil yang signifikan, dilaksanakan dalam waktu berapa lama? Saya persilahkan kepada Pak Sarana untuk menjawab pertanyaan pertama. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Safi, dan Bu Musiin atas pertanyaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Karena ini tadi untuk presentasinya dibatasi waktu, Bapak Ibu, sehingga saya belum sempat untuk menguraikan yang ini sudah diperingatkan oleh Bu Safi tadi. Waktunya akan berakhir ini. Nanti sebagai gambarannya Bu Musiin nanti bisa lihat di YouTube ya, di channel YouTube saya, tetapi secara umum akan saya jawab ya. Begini, coaching ini Bapak Ibu, pertama itu coaching group. Jadi coaching group pertama tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kegiatannya nanti ada yang masuk di kegiatan persepsi. Nah ini. Kita lakukan coaching secara umum nih terkait tentang tadi meluruskan, mengingatkan kembali akan tujuan pembelajarannya, kemudian pengalaman belajarnya itu apa. Ini mengingat kembali, mereview dua, seperti itu. Itu awal. Jadi ini coaching ini bertahap. Jadi ada coaching yang secara
umum ya, secara umum dulu untuk mengingat kembali ya secara bersama-sama, secara umum sama. Terus kemudian nanti kita sudah di awal itu melakukan sebuah pemetaan kebutuhan belajar murid. Nah, di dalam pembelajaran berdiferensiasi kita mengenal pemetaan kebutuhan belajar murid. Nah, ini masuk ke sesi 2 yaitu nanti untuk coaching per kelompok ya, coaching per kelompok. Nah, secara umum dulu untuk menghemat waktu supaya nanti bisa lebih fokus, nanti ketika sudah pembagian kelompok berdasarkan minatnya nanti kita masuk nih keliling ke masing-masing kelompok. Nah, ini pun tidak berhenti di situ saja Bapak Ibu. Jadi ada beberapa dukungan nanti yang akan kita berikan. Ada beberapa dukungan yang akan kita berikan kepada masing-masing kelompok ini. Nah, karena di dalam pendekatan berbasis teks ini Bu In, kita kenal GBA, Genre Based Approach, pendekatan berbasis teks. Ada yang diawali dengan BKOF, Building Knowledge of Fields, kemudian Modeling of Text. Nah, di 2 ini kita ingatkan kembali coaching itu tadi. Ya, terus kemudian selanjutnya, kemudian untuk joint construction of text ini memang harus dilalui untuk bagaimana sih supaya nanti ketika di akhir ending independent construction of text-nya ini sudah lancar, meskipun di akhir nanti pun juga akan ada coaching lagi gitu. Nah, ini adalah tahap pembimbingan untuk menghasilkan karya terbaiknya. Nah, bagaimana ini nanti bisa dilakukan? Nah, yang menggunakan, nah ini tugasnya, yang menggunakan ini sebagai latihan membuat dulu joint construction of text-nya ini, yang menggunakan aplikasi ya yang sama. Terus kemudian yang sama, ini nanti kita sudah berdasarkan kelompok-kelompok minat ini nanti. Ya. Kita berikan coaching per kelompok itu. Nah, itu ya seru sekali Bu Mesin ya, dan teman-teman semua. Terus kemudian setelah selesai ini membutuhkan waktu ya. Kalau di dalam ini ada yang pertama itu BKOF-nya saya sampaikan pertemuan pertama, modeling of text di pertemuan kedua, kemudian untuk joint construction of text ini di dalam pembimbingan. Ini di 1 JP itu, biasanya saya mengajar untuk satu pertemuan itu kan 2 JP. 1 JP ini untuk coaching umum dulu, untuk coaching umum. Nah, terus kemudian yang memasuki JP kedua, jam berikutnya ini sudah coaching kelompok. Nah, tentunya ini nanti belum berakhir karena ini project. Ya. Ini dilanjutkan di rumah. WA group masih tetap kita buka untuk diskusi-diskusi. Tetapi keberadaan guru di sini tidak langsung memberikan jawabannya atas dari pertanyaan itu, tidak. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti yang sudah saya berikan contohnya tadi, seperti itu. Nah, itu untuk, dan terakhir nanti pada saat independent construction of text, di mana tugas individu menyusun teksnya ini secara individu ini, nanti kita buka juga coaching, jadi apa terkait kita ingatkan kembali ya sudah bisa jawab, oh ini, terus kemudian ketika nanti ada kesulitan apa, dia nanti akan menyampaikan. Kita bantu dengan coaching juga. Tentunya itu alur literasi seperti yang saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir seperti itu. Tentunya nanti di tengah perjalanan alur literasi dari alur-alur yang sudah dikuasai itu tadi, kita bisa ambil alur yang mungkin belum melaluinya belum begitu sempurna. Nah, nanti pada saat coaching individu inilah nanti akan kita jalankan. Nah, tentunya kita tinggal memberi penguatan-penguatan yang belum itu saja. Seperti itu, mudah-mudahan Bu Musiin sudah bisa mendapatkan jawabannya. Terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan oleh Pak Sarana kepada Ibu Musiin. Nah, saya kembalikan nih umpan baliknya ke Bu Musiin. Bagaimana hasil dari jawaban Pak Sarana ini terkait dengan
pertanyaan Bu Musin tadi. Terima kasih. Nanti saya lanjutkan diskusi dengan Pak Sarana. Oke, ini sama-sama mapelnya bahasa Inggris ini kayaknya ya. Betul sekali. Baik. Nah ini teman-teman, jadi barangkali karena kita tidak harus selalu belajar dari para ahli, ternyata apa yang disampaikan, inovasi yang disampaikan oleh Pak Sarana tadi, itu sesama mapel bahasa Inggris oleh Bu Musin itu ditangkap sebagai bagian dari inovasi. Bisa jadi inovasi yang disampaikan oleh Pak Sarana itu adalah menjadi titik temu dari permasalahan atau menjadi solusi bagi pembelajaran di kelas dari Bapak Ibu semuanya. Yang pastinya tidak hanya untuk bahasa Inggris, tapi bisa juga dengan pembelajaran serumpun yang lain yang bisa membangkitkan inovasi yang pastinya hasilnya adalah untuk anak didik. Nah, terima kasih Bu Musin, saya sampaikan atas pertanyaan yang sudah diberikan. Sedangkan pertanyaan yang kedua dari Bapak Nur Rahim dari SMP 2 Pelemahan, yang pertanyaan ini ditujukan untuk Ibu Rosi. Nah, Bu Rosi, bagaimana penggunaan media pembelajaran interaktif ini dapat mendukung proses pengembangan sesuai dengan kondisi atau konteks sehari-hari? Kami persilakan untuk Bu Rosi menjawab pertanyaan. Terima kasih waktunya Bu Syafi. Saya perlu tambahkan juga ini ya, menumbuhkan bernalar kritis awal nilai anak tahu. Jadi misalkan menolong itu masuk pada sila kedua seperti itu. Tetapi dalam profil pelajar Pancasila saya mengibaratkan seperti itu. Ketika itu merupakan misalnya tertib ketika upacara itu masuk dalam profil pelajar Pancasila dimensi apa ya? Nah, itu ternyata dari situ anak-anak itu kurang paham karena memang dari profil pelajar Pancasila itu hanya sebagai hafalan dan kemudian untuk penggunaan media untuk merespons sehari-hari dan saya katakan pembelajaran interaktif ini hanya sebagai pemantik yang membuat siswa untuk tertarik untuk belajar tentang dimensi-dimensi elemen dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Pada awal pembuatan inovasi pun saya juga berhenti di sana. Akan tetapi setelah saya pikir kembali, implementasinya seperti apa, bagaimana kita bisa mengukur pembiasaan itu atau mungkin penanaman karakter itu ada keberhasilan itu dengan apa. Nah, seperti itu. Akhirnya setelah penggunaan media pembelajaran interaktif itu, maka saya lanjutkan pada adanya mini book atau mini book jurnal yang sudah saya buat dalam jangka waktu 6 pekan untuk mengetahui sejauh mana siswa melakukan perilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan juga dari MPI tadi walaupun itu bukan merupakan sesuatu yang bisa terukur keberhasilannya nggih, yang dalam MPI kan saya juga mencantumkan ada aktivitasku. Nah, di aktivitasku itu siswa mengirimkan perilaku-perilaku sesuai dengan dimensi yang menarik, pertama kali menarik untuk siswa itu apa? Seperti itu. Tapi saya katakan bahwasanya itu tidak bisa diukur karena hanya ketika anak melaksanakan tugas untuk menautkan aktivitas itu dalam MPI yang sudah saya bagikan. Dan kemudian untuk MPI-nya sendiri kan memang penggunaannya bisa dikirimkan melalui HP, bisa menggunakan laptop, Chromebook ataupun juga menggunakan HP juga bisa. Dan saya ulangi lagi bahwasanya media tadi hanya sebagai pemantik saja. Kemudian untuk implementasinya tetap ada tambahan. Di sana saya menggunakan mini journal book dan juga untuk memperkuat lagi saya menggunakan lembar observasi dari guru. Seperti itu Bapak Nur Rahim. Baik, jawaban dari Bu Rosi untuk Pak Nur Rahim seperti itu. Kira-kira apakah ada tambahan yang perlu ditanyakan oleh Pak Nur Rahim kepada Ibu Rosi terkait jawaban
yang kedua. Boleh raise hand atau pertanyaannya ditulis di chat di Zoom meeting kali ini ya Bapak Ibu, saya persilahkan. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya ini ya. Kira-kira apakah sudah dijabarkan oleh Bapak Ibu pada siang hari ini? Coba yang sudah bisa diterima memberikan reaksi jempol ataupun reaksi yang lain sebagai love bisa atau perayaan bisa sebagai bagian. Oke, Pak Nur Rahim sudah jelas. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu lain yang sudah hadir pada siang hari ini? Apakah sudah bisa diterima dengan jelas materi dari narasumber 3 kali ini? Oke, Bu Yuni SMP 1 Pagi juga memberikan reaksi tepuk tangan. Oke, Bu Nur Hasana, Pak Setiaji. Oke. Semoga memang benar-benar bisa diterima oleh Bapak Ibu semuanya. Oh, enggak, silahkan. Pak Setiaji dari SMP Negeri 2 Kandangan. Satu saja nggih, karena sudah hampir jam 3. Maaf ini. Saya mau tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya mengenai buku pada Bu Susi. Big Book Bu Susiani tadi. Itu kalau diterapkan di pelajaran baca daerah itu kan bisa untuk semacam cerita atau Bu, cerita dongeng atau. Nah, kita diberikan semacam panduan diri untuk membuat buku. Karena apa? Karena di pelajaran bahasa Jawa kan ada dongeng, cerita rakyat, dan sebagainya. Nah, itu nanti kan untuk memotivasi anak-anak didik setingkat SD, SMP, TK itu masih bisa. Saya lihat bukunya bagus sekali itu. Kalau bisa diberikan semacam istilahnya presentasi tentang big book, cara pembuatan big book. Nah, bagaimana untuk selanjutnya untuk kedepannya teman-teman itu. Ini lebih kepada saran ini ya Pak ya. Yang bisa disampaikan kepada Ibu Susi. Tindak lanjut dari pertemuan hari ini adalah Ibu Susi menularkan praktik baik atau tahapan proses pembuatan itu ya Pak. Terima kasih, itu aja. Bu Susi ada tanggapan, kami persilahkan. Iya, baik. Terima kasih Pak Kus dari SMPN 2 Kandangan, luar biasa. Alhamdulillah Bapak, semoga kalau ada ketertarikan ya, karena memang tidak hanya di jenjang TK, Big Book ini bisa dipakai untuk jenjang SD, SMP maupun SMA. Nah, kemarin kami pun dari rekan-rekan saya pendekar jurus 4 itu di BPGP juga buat mulai dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA disesuaikan dengan mapel masing-masing begitu Bapak. Nah, untuk teknis pembuatan Big Book-nya Pak Kus mungkin nanti bisa berkunjung di YouTube. Saya itu pernah membagikan pembuatan Big Book ini di kegiatan Krida Bakti BPGP Provinsi Jawa Timur. Nanti bisa dibuka-buka nggih Pak Kus terkait dengan bagaimana cara pembuatan Big Book ini, mulai dari membuat alur ceritanya, kemudian membuat elemen gambar-gambarnya, kemudian melengkapinya di Canva, kemudian menggabungkannya di Heizin, kemudian istilahnya menyempurnakan lagi, memberikan audio seperti yang punyanya saya tadi. Untuk tutorial membuat Big Book-nya ini karena tadi keterbatasan waktu ya. Dan saya itu kemarin berbagi di komunitas grup penggerak Kabupaten Kediri saja itu lebih dari 1 jam untuk tutorial pembuatan Big Book-nya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa buka itu sudah ada beberapa tutorial terkait dengan saya dan rekan-rekan bagaimana pembuatan Big Book itu mulai dari alur cerita kemudian masuk di Canva begitu.
Begitu nggih Pak Kus? Atau nanti bisa japri saya? Sudah. Ya, Saya terima kasih Bu. Ya, kontak. Assalamualaikum. Ini tawaran yang menarik ini, kita diberikan kesempatan untuk menimba ilmu lebih lanjut. Bapak Ibu semuanya bisa berhubungan lebih lanjut kepada narasumber, di mana Bu Susi hari ini berdinas di TK Dharma Wanita Marga Urip Kecamatan Ngancar. Bisa menghubungi beliau, sudah disampaikan Bu? Oke, baik kan. Oke, Bu Susi sudah menyampaikan WA-nya di ataupun inovasi yang bisa disampaikan Bu Susi, Pak Sarana dan juga Ibu Rosi juga dia inovasi pada materi inovasi yang sudah disampaikan oleh beliau narasumber ini tadi. Nah, Bapak Ibu semuanya, senang sekali pada siang hari ini saya dapat membersamai Bapak Ibu semuanya dalam proses parade inovasi guru yang diselenggarakan oleh webinar series SLCC PGRI Kabupaten Kediri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pengurus SLCC PGRI Provinsi Jawa Timur yang sudah memberikan kesempatan untuk guru-guru yang ada di Kabupaten Kediri berbagi inspirasi, berbagi praktik baik, dan juga berbagi inovasi demi peningkatan kapasitas guru dan juga perbaikan kualitas pembelajaran yang berpihak pada anak didik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri beserta dengan Bapak Kabid GTK yang sudah memfasilitasi terselenggaranya webinar series pada siang hari ini. Kepada narasumber juga kami ucapkan terima kasih banyak atas inspirasi keren yang sudah dikeluarkan pada siang hari ini, serta teman-teman semuanya yang terlibat dalam proses webinar series pada siang hari ini. Nah, sebelum kita tutup bersama, Bapak Ibu bisa menyalakan kamera semuanya untuk kita lakukan dokumentasi. Harusnya ada refleksinya. Refleksinya Bapak Ibu boleh menuliskan refleksinya lewat cara apapun, dengan cara bercerita kepada teman-temannya, dengan cara mengunggah di media sosial atas informasi ataupun pengalaman yang sudah didapatkan siang hari ini, ataupun Bapak Ibu boleh merefleksi diri sendiri untuk memperbaiki proses pembelajaran. Oke, sudah mulai di-tag pengambilan gambarnya Bu? Oke, kita mulai dari layar pertama, Bapak Ibu. Ya, saya mau jempol tapi ini mendekati 2024 jadi tidak bisa. Jadi ya akhirnya gini aja, sudah semuanya bisanya gini. Oke, layar pertama sudah? Sudah. Slide kedua, silakan bersiap. Sudah, Bu? Slide ketiga. Empat. Lima. Slide terakhir 5. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir membersamai kita semuanya pada siang hari ini. Semoga inspirasi dan juga inovasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber hari ini benar-benar membawa manfaat dan juga berdampak menjadi pembelajaran yang bermakna bagi Bapak Ibu semuanya. Mari kita tutup dengan berdoa. Masing-masing Bapak Ibu kami persilakan untuk berdoa. Semoga ilmu yang hari ini kita dapatkan bermanfaat untuk kita dan anak didik kita serta kehidupan kita. Berdoa, kami persilakan. Berdoa selesai. Di sini saya akan menutupnya dengan pantun. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan. Di Kediri membeli tahu,
Cakep. Jangan lupa membeli roti. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Sama-sama. Ya, saya Satu Maulida dari SMA Negeri 2 Pare. Terima kasih sudah membersamai semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kekurangan. Jumpa lagi di lain kesempatan yang menarik dan juga menggembirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, absensinya bisa disebentar dari SLCC PGRI Jawa Timur. Jangan keluar dulu ya Bapak Ibu. Sebentar